Baik, perkenalkan nama saya Maria Nursila Hadijah Mugirato. Saya dari kelompok 6. Di sini kelompok kami mengambil game petani, rumput, serigala, dan domba. Pada permainan ini, pemain diminta untuk membantu seorang pria melintasi sungai dengan membawa rumput, kambing, dan serigala secara bergantian. Aturan permainannya, yang pertama, perahu hanya bisa menampung 2 objek, termasuk sang pria. Yang kedua, ketika pria tidak ada di sekitar mereka, serigala akan memakan kambing, dan kambing akan memakan rumput. Dan ketiga, skor pemain didasari dari waktu permainan. Di sini algoritma pencarian BFS merupakan sebuah algoritma pencarian yang digunakan dalam sebuah struktur pohon. Pada algoritma ini, pencarian dilakukan dimulai dari simpul akar, dan kemudian pencarian dilakukan secara menyebar sesuai dengan tingkat dari masing-masing simpul di dalam pohon, seperti pada gambar di samping. Berikutnya algoritma pencarian B. DFS adalah sebuah algoritma pencarian yang dilakukan setelah pencarian dilakukan di simpul akar. Pencarian kemudian dilakukan secara menurun sesuai urutan yang telah ditentukan. Prioritas kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jika menemukan daun, pencarian dikembalikan ke simpul yang belum dikunjungi di atas, mengikuti urutan tadi. Seperti pada gambar di samping, terdapat suatu kondisi awal, kemudian pencarian dilakukan secara menurun, yaitu dari kiri ke kanan. Di sini, pada kondisi 1, dia meneruskan kondisi kedua dan ketiga. Selanjutnya, pada kondisi 4, pencarian ditambahkan ke simpul 5, yaitu simpul yang belum dikunjungi. Berikut algoritma pemecahan. Algoritma BFS yang digunakan. Pertama, masukkan state awal ke dalam antrian. Kedua, cek apakah sudah memenuhi state akhir jika yang dikembalikan solusi. Jika tidak, memasukkan state yang mungkin dari state sebelumnya ke dalam antriannya. Ketiga, cek antrian, jika kosong, pencarian berakhir dengan solusi kosong. Keempat, kembali lagi ke 2. Cek apakah sudah memenuhi state. Sisi kiri, petani, serigala, kambing, dan rumput. Sisi kanan, tidak ada. Sisi kiri, serigala, rumput. Sisi kanan, petani dan kambing. Simbol state-nya seperti yang dilihat di layar. Yang berikutnya, serigala, kambing, sisi kanan, petani, rumput. Berikutnya, kambing, rumput, sisi kanan, petani, serigala. Sisi kiri, petani, serigala, rumput, sisi kanannya kambing. Petani, serigala, kambing, sisi kanannya rumput. Petani, kambing, rumput, sisi kirinya serigala. Petani, kambing, sisi kanannya serigala, rumput. Sisi kiri, petani, rumput, sisi kanannya serigala, kambing. Sisi kiri berikutnya petani, serigala, sisi kanannya kambing, rumput. Sisi kiri kambing, sisi kanannya petani, serigala, rumput. Simbol state-nya. Berikutnya sisi kiri rumput,
Di sisi kanannya petani serigala kambing. Sisi kiri serigala, sisi kanannya petani kambing rumput. Sisi kiri serigala kambing rumput, sisi kanannya petani. Sisi kiri petani, sisi kanan serigala kambing rumput. Sisi kiri kosong, sisi kanannya petani serigala kambing rumput. Sekian. Di sini di bagian algoritma pemecahan, jika kita menggunakan algoritma DFS, maka langkah yang pertama kita akan memasukkan state awal ke dalam tumpukan, lalu kita melakukan pengecekan apakah sudah memenuhi state akhir. Jika ya, kita mengembalikan ke solusi. Namun jika tidak, kita akan kembali masukkan state yang mungkin dari state sebelumnya ke dalam antrian. Yang berikutnya kita melakukan pengecekan pada tumpukan. Jika tumpukannya kosong, pencarian akan berakhir dengan solusi yang kosong. Lalu yang terakhir kembali lagi ke langkah kedua, yaitu kita melakukan pengecekan apakah sudah memenuhi state akhir. Di sini teman-teman bisa lihat pembagian dari sisi kiri dan kanan juga simbol state dalam permainan yang kami bawakan hari ini, yaitu di sisi kiri yang pertama itu ada petani, serigala, kambing, dan rumput, dan di sisi kanan yaitu himpunan 0. Simbol state-nya seperti yang ada pada layar. Lalu yang kedua ada serigala dan rumput. Lalu di sisi kanannya ada petani dan kambing. Lalu di sisi kiri yang berikutnya ada petani, serigala, dan rumput, dan di sisi kanan ada kambing. Lalu yang berikutnya ada petani, serigala, dan kambing. Di sisi kanannya ada rumput. Lalu di sisi kiri yang berikutnya adalah petani, kambing, dan rumput. Di sisi kanannya ada serigala. Dilanjutkan lagi yaitu petani dan kambing. Di sisi kanannya itu adalah serigala dan rumput. Kebalikan yang di bagian 2 di bagian atas ini. Lalu yang berikutnya ada kambing, dan di sisi kanannya ada petani, serigala, dan rumput. Lalu di berikutnya di sisi kiri ada rumput, untuk di sisi kanannya adalah petani, serigala, dan kambing. Yang berikutnya di sisi kiri ada serigala, lalu di sisi kanan ada petani, kambing, dan rumput. Lalu yang state akhirnya nanti di sini ada himpunan kosong, lalu di sisi kanannya itu ada petani, serigala, kambing, dan rumput. Lalu yang berikutnya di sini saya mau memaparkan diagram yang mana merupakan bagian dari permainan ini. Di sini saya mau menjelaskan dulu maksud dari diagram ini. Yang pertama itu ada lingkaran-lingkaran. Di sini dia menyatakan keadaan atau kedudukan. Lalu yang berikutnya adalah label yang ini, yang berada pada lingkaran merupakan keadaan dari nama keadaan tersebut. Yang berikutnya ada busur atau anak panah. Ini menyatakan transisi atau perpindahan keadaan. Lalu yang berikutnya ada lingkaran yang didahului dengan sebuah busur. Yang ini dia menyatakan state awal, dan yang berikutnya yaitu lingkaran ganda, dia menyatakan state akhir. Ini ada kondisi awal, lalu pria membawa kambing ke daratan kedua, sehingga di sebelah sini teman-teman bisa lihat ada serigala dan rumput, di sebelahnya ada petani dan kambing. Lalu terjadi transisi, pria kembali ke daratan 1, sehingga di daratan 1 ada petani, serigala, rumput, dan di sebelahnya adalah kambing. Lalu di sini ada dua perpindahan yang akan mungkin terjadi, yaitu perpindahan antara serigala atau perpindahan dengan rumput. Yang pertama dengan petani dan serigala. Jika petani dan serigala, maka di sebelah sini hanya tinggal rumput. Lalu di sisi sebelahnya ada petani, kambing, dan serigala. Namun sebaliknya, jika kita memindahkan petani dengan rumput, maka di sebelahnya hanya tertinggal serigala, dan di daratan yang satunya akan ada petani, kambing, dan rumput. Lalu dilanjutkan lagi di bagian sini, terjadi petani membawa kembali
petani dan kambing kembali ke daratan 1, sehingga yang tersisa di daratan kedua adalah serigala. Sebaliknya, di bagian yang kedua ini, petani membawa kambing, sehingga yang tersisa di daratan kedua hanya adalah rumput. Lalu di sini juga terjadi perpindahan yang berbeda, di mana petani membawa serigala, sehingga yang tersisa adalah kambing. Sedangkan di sini petani membawa rumput, sehingga yang tersisa juga adalah kambing di daratan pertama, dan petani, serigala, dan rumput di daratan yang kedua. Lalu di sini pria kembali ke daratan 1, terjadi transisi. Lalu pria itu membawa kambing ke daratan kedua ini, sehingga di daratan 1 itu dia 0, himpunan 0. Lalu di daratan kedua ada petani, kambing, serigala, dan yang terakhir ini kami akan mendefinisikan FSA sebagai 5 tupel. Jadi FSA itu di dalamnya itu ada Ki, S, F, Delta, dan Sigma. Jadi Ki sendiri merupakan himpunan hingga Z. Delta merupakan fungsi transisi, di mana dia berfungsi untuk menggambarkan transisi state FSA. Lalu yang berikutnya ada sigma. Di sini sigma merupakan himpunan hingga simbol input. Lalu yang berikutnya ada S, merupakan state awal, dan F merupakan state akhir. Di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa permainan petani, kambing, serigala, dan domba merupakan penerapan FSA yang termasuk di dalam DFA atau Deterministic Finite Automata. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.